Ada yang akan lengser dan hanya tinggal nama. Tapi ada yang pengaruhnya selalu eksis di setiap rezim manapun, yaitu Bu Mega. Entah apapun rencana Mulyono, yang jelas 20 Oktober lo selesai. Kenapa sih? Kenapa sih? Sentimen banget. Mau selesai sentimen, mau lanjut 3 periode sentimen. Halo para manusia, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang ini, anu dan itu ya guys ya. Seperti biasa, terlalu bersemangat nampaknya ya kan. Guys, tapi kali ini gue masih bahas politik nih guys ya kan. Karena ada aja tentang politik-politik Indonesia yang sangat-sangat harus kita bahas guys. Sekarang kita adalah ngebahas Pak Prabowo nih guys. Waduh, calon presiden kita nanti next 2025 dan 2029 ya guys ya. Semoga akan baik-baik saja dan semoga rakyat Indonesia akan lebih sejahtera lagi daripada sekarang. Jadi nggak usah banyak basa-basi. Sebelum itu buat kalian yang belum like, comment, dan subscribe, klik di bawah ini. 3, 2, 1. Oke, let's go. Yang pertama dari @JohnSitorus18. Yang paling khawatir dari rencana pertemuan Prabowo Megawati adalah Jokowi. Kenapa tuh bang? Sebelumnya Jokowi beberapa kali merengek minta ketemu Bu Mega. Nah itu dia, kenapa ya kan? Padahal kan Bu Megawati adalah mungkin kalau ibaratnya ibu kandung politiknya Pak Jokowi ya kan guys. Dari gorong-gorong ya kan sampai sekarang di istana gitu loh guys ya kan. Kemarin kan kita lihat sendiri ya Pak Jokowi itu belusukannya ke gorong-gorong, yaitu dari Bu Megawati sampai sekarang jadi presiden ya kan. Entah apa tujuannya, hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu. Nah itu dia. Andai pertemuan Prabowo Megawati terjadi, maka Jokowi pasti buru-buru bermanuver agar tidak kehilangan power pasca lengser nanti. Mungkin bisa jadi manuver itu bisa saja dilakukan sebelum pertemuan Prabowo Mega. Entah berusaha membatalkan atau Jokowi memaksa bertemu Bu Mega dengan segala cara. Biar bagaimanapun, power Bu Mega masih sangat berpengaruh dalam dunia perpolitikan Indonesia. Bahkan beliau lebih powerful dari mantan presiden 10 tahun SBY. Memang benar guys, gue pernah ngerasain datang ke DPP PDIP waktu itu ya kan. Di situ Bu Megawati ngasih pidato politik kurang lebih 1 jam lebih lah guys ya. Lebih itu. Kita dengerin aja, bener-bener ngedengerin pidatonya beliau gitu kan. Karena kayak dibilang beliau itu adalah barang antik guys. Nah jadi Bu Megawati itu memang barang antik yang terkenal dan bahkan masih diakui warga negara Indonesia guys sebagai mantan presiden yang sangat-sangat gacor lah ya kan. Jadi wajar saja kalau Jokowi meminta untuk bertemu dengan Bu Megawati. Karena mau gimana pun Bu Megawati adalah gurunya dan sekaligus anak buahnya ibaratnya dulu ya guys ya. Oke, next selanjutnya di sini ada @Leonita Lestari. Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega adalah isu politik paling ditunggu. Nah, emang paling ditunggu-tunggu banget guys ya kan. Apa yang terjadi kalau Bu Megawati bertemu Prabowo nih kan? Jarang-jarang ya kan. Bahwa lalu kita berpolemik macam-macam. Gak ada yang salah. Itu soal persepsi saja. Asik nih gue kalau baca yang kayak gini guys. Ada yang senang melihat pertemuan ini dari sisi niat menyingkirkan pengaruh Pak Jokowi pada Pak Prabowo. Ada pula yang berhalusinasi bisa memecat Gibran dan lalu diganti Puan. Waduh, Nggak segampang itu mengganti calon wakil presiden yang terpilih sih guys. sebenarnya ya kan. Apalagi Bu Puan gitu. Pilihannya ya nggak jauh berbeda gitu kan menurut saya. Kecuali diganti dengan secara dipilih lagi gitu ya kan. Tapi kan nggak mungkin, nggak bisa, dan prosesnya sangat panjang dan bikin ribet negara itu guys. Apakah itu kebablasan? Saya lebih senang melihat dari sisi nalar untung rugi. Wah gimana nih? Gue sedep banget nih baca gini. Berkoalisi atau beroposisi, tak lebih dan tak kurang adalah juga soal mencari posisi untung atau rugi dalam politik. Bagi Pak Prabowo, masuknya PDIP dalam koalisi jelas adalah keuntungan luar biasa. Benar banget ya kan. PDIP itu adalah partai yang besar juga di daerah Jawa ya guys. Bagi Pak Prabowo itu pasti menguntungkan ya kan guys. Paling tidak di awal beliau menjabat sebagai presiden dan itu butuh suasana kondusif. Takut rusuh ternyata. Tak ada keributan, tak perlu karena tak ada hadir suara yang memusuhinya. Benar guys, karena kita tahu sendiri Kim Plus dengan 12 partainya sudah bergabung dengan Pak Prabowo guys. Kalau masuk PDIP lagi tidak ada yang counter. Tapi yang terbesar dan tak boleh dilupakan adalah Pak Prabowo akan super power dalam pemerintahan. Mudah-mudahan ya kan. Mudah-mudahan seperti itu guys. Takutnya nanti ada sangkut pautnya dari gitu ya kan.
Beliau serta-merta didukung hampir seluruh partai saat PDIP masuk. Bener sekali. Bukan hampir ya guys ya. Semua lah, 99% akan masuk kalau PDIP sudah masuk ke Kim Plus guys. Jadi susah untuk mengcounter ada oposisi itu nggak bakal ada guys. Karena ya semua udah di dalam pemerintahan gitu kan. Lain bagi PDIP, Bu Mega harus berpikir strategik pada pilihan ini. Bergabung dalam koalisi dan mendapat jatah posisi menteri di satu sisi harus tersanding matang dengan pilihan merawat suara rakyat yang tidak memilih Prabowo Gibran. Bener banget guys. Kita ketahui kemarin PDIP ya kan mendukung pasangan nomor 3 yaitu Ganjar Mahfud MD ya kan guys. Kalau masuk PDIP ya otomatis sebagian kecil mungkin ataupun sebagian besar pendukung PDIP akan merasa gimana ya, ujung-ujungnya gini lagi gitu guys. Ya, namanya politik bang. Kalau Anda tidak doyan drama jangan politik. Di luar sana ada 16% plus 25%. Gue tuh males baca yang persen-persen gini ya guys ya, karena takut banget soal 58%, 16% gitu-gitu guys. Rakyat yang justru sedang butuh pemimpin, PDIP tak mungkin tak bertimbang pada pilihan ceruk besar dan menguntungkan itu. Inilah untung rugi yang memang harus dihitung oleh PDIP. Kemana pilihan kaki Bu Mega melangkah? Di sinilah masa depan PDIP sedang akan diperjuangkan. Itu dia guys. Ini tapi ya guys ya, berita PDIP ya kan Bu Megawati ketemu Pak Prabowo itu udah sinyal hijau banget nih guys ya. Kuning-kuning mau ke hijau ya kan. Nanti kita lihat nih seperti apa. Kalau misalnya jadi bertemu, gue penasaran isi beritanya, isi hasil pertemuannya itu apa gitu guys. Atau dikasih jabatan menteri sama Pak Prabowo, atau mengganti calon wakil presiden. Pilihan kedua itu mustahil. Tapi kalau misalnya terjadi gawat banget sih guys ya. Oke, selanjutnya ada John Sitorus lagi nih guys. Suka tidak suka, kalian tidak akan bisa menghindari rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati. Bu Mega berjasa besar mengembalikan seorang Prabowo dari Yordania ke Indonesia. Gua agak linglung ya, kemarin di berita yang ngebalikin Pak Prabowo itu, yang berjasa besar itu adalah Pak Luhut. Sekarang yang di berita malah Bu Megawati gitu kan. Termasuk menggandeng Pak Prabowo di Pilpres 2009. Betul guys, kemarin jadi tim ses ya kan 2009. Momen itu sekaligus melambungkan nama Prabowo. Ada yang akan lengser dan hanya tinggal nama. Tapi ada yang pengaruhnya selalu eksis di setiap rezim manapun, yaitu Bu Mega. Entah apapun rencana Mulyono, yang jelas 20 Oktober lo selesai. Kenapa sih? Sentimen banget. Mau selesai sentimen, mau lanjut 3 periode sentimen. Tapi kan yang jelas sudah selesai ya kan guys. Jadi nggak ada apa-apa. Tapi yang jelas ya anaknya Pak Presiden kita sekarang menjadi wakil presiden. Kalian harus berpikir lagi tuh. Jadi tetap aman lah ya kan. Oke, next selanjutnya di sini ada dari Detik News ya guys ya. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto merespon rencana pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Betul ya kan? Ini dari Detik nih. Prabowo berharap pertemuan itu segera berlangsung. Insya Allah mudah-mudahan, kata Pak Prabowo setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat tanggal 25 bulan 9 kemarin. Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo Presiden terpilih hanyalah menunggu momentum hari-hari, karena pelantikan tanggal 20 Oktober sudah di depan mata kita bersama, kata Said Kompleks Parlemen. Said mengatakan semua pihak tengah menyambut Presiden terpilih untuk dilantik. Ketua Banggar DPR itu menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo akan terjadi. Gua nggak tahu seheboh apa nanti pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati ya guys ya. Kita semua bersiap-siap untuk menyambut Presiden terpilih dilantik tanggal 20 Oktober dan insya Allah sebelum pelantikan Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo. Nah, kalau misalnya jadi Pak Prabowo bertemu dengan Bu Megawati, ini adalah pertemuan yang sangat baik dan ditunggu-tunggu para netizen Indonesia dan tentunya warga Indonesia juga Pak Prabowo. Semoga ada titik terang dan baik-baik juga lah agar Indonesia tetap damai ya kan. Ya semoga Bu Megawati mendapatkan posisi juga PDIP di dalam pemerintahan Pak Prabowo ya guys ya. Oke guys, jadi itu aja video kali ini tentang politik yang ada di Indonesia ini. Kalian tetap semangat ya kan. Jangan lupa buat kalian tonton terus video gua. Nanti kita bakal upload terus ya kan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.